Bab 1646 Scouting untuk informasi. Bahkan, Chu Feng merasa sangat tertekan juga. Dia hanya berada di domain overload untuk sementara waktu. Namun, tidak hanya dia menyinggung klan Kekaisaran Beitang, dia sekarang juga telah menyinggung Kekaisaran Nangong. Selain itu, Chu Feng tahu betul bahwa, bila dibandingkan dengan klan Kekaisaran Beitang, klan Kekaisaran Nangong membencinya lebih. Pertama, keterampilan rahasia yang mereka peroleh dengan cermat diambil olehnya. Selanjutnya, ada roh jahat Asura itu. Chu Feng telah melihat sendiri seberapa kuat Asura Evil Spirit itu. Bahkan jika klan Nangong Kekaisaran berhasil mengalahkan roh jahat Asura, mereka mungkin akan sangat menderita dalam prosesnya. Paling tidak, kematian Nangong Huayi, seorang kaisar bela diri, sudah merupakan kerugian besar bagi klan Kekaisaran Nangong. Kemungkinan, klan Nangong Imperial ingin dapat menarik tendon Chu Feng keluar, minum darahnya, dan merobek serta memakan dagingnya. Namun, Chu Feng tidak tahu bahwa, selain Nangong Huayi, ada dua kaisar marsial lainnya yang meninggal di tangan Asura Evil Spirit. Kebencian yang dimiliki klan Nangong Imperial terhadapnya lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Namun, terlepas dari kerugian yang dimiliki klan Nangong Imperial, itu belum hancur. Karena itu, Chu Feng merasa lega. Paling tidak, ini berarti tidak semua orang tak berdosa terbunuh karena dia. Meskipun Chu Feng merasa jauh lebih nyaman, Chu Feng tidak segera pergi. Sebagai gantinya, ia mulai mengikuti sekelompok orang dari klan Kekaisaran Nangong. Tidak peduli apa, roh jahat Asura itu adalah miliknya. Chu Feng tidak bisa tidak peduli dengan kematiannya karena dia gagal mengendalikannya. Dengan demikian, Chu Feng ingin menangkap seseorang dari Kekaisaran Nangong sehingga dia bisa menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di Kekaisaran Nangong pada hari itu. Pada saat ini, Chu Feng menargetkan seseorang dari klan Kekaisaran Nangong. Dia adalah seorang pria paruh baya, dan budidayanya tidak lemah. Namun, dia juga tidak bisa dianggap sebagai ahli yang sangat kuat. Dia adalah peringkat 6 Martial King yang normal dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi. Pada saat ini, pria paruh baya ini berjalan bebas di kota dan memposting poster yang dicari Chu Feng. Dia sangat agresif. Dia akan mendorong orang ke samping dan secara tidak sengaja mengutuk orang. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa dia adalah seseorang dari klan Kekaisaran Nangong, pria paruh baya ini sangat arogan. Bahkan, tidak ada seorang pun di kota ini yang berani memprovokasi dia. Bajingan tua, pergilah. Ayahmu perlu memposting poster yang diinginkan di sini. Kios terkutukmu ada di jalan ayahmu. Petik 2. Tiba-tiba, klan Kekaisaran Nangong ini menendang kios paman menjadi berkeping-keping. Melihat itu, paman dan orang-orang di sekitarnya segera melarikan diri. Dalam sekejap mata, hanya klan Kekaisaran Nangong ini yang tetap berada di jalan. Sekelompok udik. Lihatlah penampilan mereka yang tidak berguna, ketika dia melihat orang-orang yang ketakutan dan melarikan diri darinya. Klan Kekaisaran Nangong ini menyeka hidungnya dengan ibu jarinya dan menunjukkan senyum vulgar dan puas diri. Paa! Tiba-tiba, sepotong batu terbang dari belakang. Itu secara akurat menabrak kepala pria itu. Aduh, batu ini terlempar dengan banyak kekuatan. Itu langsung menjatuhkan pria itu. Saat Nangong Imperial Clansman menggosok bagian belakang kepalanya, dia menemukan bahwa kepalanya tidak hanya meneteskan darah, bagian belakang kepalanya juga telah terlempar ke dalam. Dan batu itu benar-benar tersangkut di kepalanya. Ini menyebabkan pria itu segera terbang ke amarah yang ganas dan mulai berteriak keras. Sebagai seseorang dari klan Nangong Kekaisaran, orang-orang dari kota umumnya tidak berani bahkan menatapnya. Namun, pada saat ini, seseorang benar-benar berani menyerangnya. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Maka, dia berbalik dan mulai mengutuk dengan keras, bajingan. Siapa yang memukul ayahmu? Apakah kamu lelah hidup? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Nangong Dahau Klan Nangong Klan. Petik 2. Persetan, apa yang sedang terjadi? Petik 2. Namun, dia tertegun setelah dia berbalik. Tidak ada satu orang pun di belakangnya. Bahkan ketika dia dengan hati-hati merasakan lingkungannya, dia tidak dapat merasakan siapapun dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya di daerah sekitarnya. Jika kultivasi mereka lebih lemah dari miliknya, maka tidak mungkin bagi mereka untuk memukulnya ke kondisi seperti itu. Aduh, tepat pada saat ini, pria itu menjerit lagi. Segera setelah itu, dia jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Pada saat ini, seorang pria berdiri di belakangnya. Itu adalah pria kekar setengah baya. Pria ini sebenarnya adalah penyamaran Chu Feng. Chu Feng menggunakan karung goni khusus dan menempatkan pria ini di dalamnya. Kemudian, dia meninggalkan kota dan tiba di lokasi terpencil dan tidak berpenghuni. Selain itu, untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak terduga, ia membuat formasi penyembunyian dan formasi yang kedap suara. Baru saat itulah dia melepaskan pria itu. Siapa yang berani memukul ayahmu di sini? Apakah kamu sudah bosan hidup? Apakah kamu tahu siapa ayahmu? Ayahmu adalah, tepat setelah pria ini bangun, bahkan sebelum dia membuka matanya, dia mulai mengutuk dengan keras. Chu Feng mengabaikannya sepenuhnya. Pow, tamparan mendarat di wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Aku bertanya, kamu menjawab. Jika kamu berani mengucapkan kata-kata yang berlebihan, aku akan melumpuhkan kultivasi kamu, kata Chu Feng dengan suara dingin. Klan Kekaisaran Nangong ini tidak bodoh.
Ketika ia menemukan bahwa Chu Feng memiliki budidaya Raja Bela Diri peringkat 9 dan bahwa ia jauh di dalam hutan tanpa ada orang dari klan Kekaisaran Nangong di dekatnya, ia langsung tahu bahwa ia telah diculik. Dengan demikian, dia segera menutup mulutnya dan tidak berani mengutuk dan mengancam lagi. Pria ini sangat lucu. Meskipun dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia mengangguk berulang kali. Seolah-olah dia memberitahu Chu Feng, aku akan menjawab apapun yang kamu minta, jadi tolong jangan melumpuhkan kultivasi aku. Klan Nangong Imperial telah diserang oleh roh jahat, bukan? Tanya Chu Feng. Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Mendengar pertanyaan Chu Feng, pria itu langsung terkejut. Oh. Chu Feng tidak repot-repot mengatakan apa-apa dan segera menamparnya, menjatuhkannya ke tanah lagi. Kemudian, dia berkata, aku satu-satunya yang mengajukan pertanyaan di sini. Kamu hanya menjawab pertanyaan aku. Kamu tidak mengerti? Iya, aku tahu. Tolong jangan melemahkan kultivasi aku. Pria itu merangkak kembali dan mulai mengangguk berulang kali. Lalu mengapa kamu tidak menjawab? Tanya Chu Feng. Kami memang diserang oleh roh jahat. Aku juga hadir saat itu. Jadi, aku melihat semuanya. Petik 2. Ngomong-ngomong, ini cerita panjang. Aku mendengar bahwa kami memegang semacam majelis warisan keterampilan rahasia. Pada saat itu, aku sangat bersemangat. Belakangan, aku akhirnya mengetahui bahwa aku bukan bagian dari itu karena bakat aku terlalu lemah. Petik 2. Ini menyebabkan aku sangat tertekan. Begitu tertekan, aku mulai minum. Setelah aku selesai minum, aku pergi tidur. Aku tertidur nyenyak ketika langit dan bumi mulai tiba-tiba bergetar, dan auman mulai terdengar berulang kali. Ini membuatku takut. Aku pikir surga akan runtuh. Segera, aku keluar dari tempat tidur dan berjalan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Petik 2. Begitu aku melihat apa yang sedang terjadi, aku sangat takut sehingga aku mengencingi celana aku saat itu juga. Menurut kamu apa yang terjadi? Ini bukan sesuatu yang sederhana seperti langit runtuh. Ini jauh lebih menakutkan daripada langit runtuh. Monster yang mampu menyembunyikan langit dan menutupi bumi muncul di klan Imperial Nangong kami. Pada saat itu, ia menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Petik 2. Monster itu terlalu menakutkan. 3 dari Kaisar Marsial Kaisar Kekaisaran Nangong kami tewas di tangannya. Adapun korban orang-orang dengan budidaya di bawah Kaisar Bela Diri, jumlah mereka terlalu banyak untuk dihitung. Petik 2. Bahkan ketua klan Lord kita tidak cocok untuk itu. Setelah itu, 3 tetua tertinggi kami yang agung yang telah mengikuti pelatihan tertutup selama 500 tahun semuanya keluar. Namun, mereka masih belum sebanding dengan monster itu. Petik 2. Pada akhirnya, Lord Nangong Longjian yang mengalahkan monster itu. Aku hanya datang untuk mencari tahu setelah menanyakannya nanti bahwa itu sebenarnya adalah roh jahat. Lebih jauh, itu sepertinya adalah roh jahat dari dunia roh Asura. Petik 2. Surga, itu benar-benar terlalu menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana monster itu berasal, tetapi hampir menghancurkan seluruh klan Nangong kekaisaran kita. Petik 2. Oh, itu benar. Kamu pasti tidak harus memberitahu orang lain tentang masalah ini. Bahkan jika kamu ingin memberitahu orang lain, kamu tidak harus memberitahu mereka bahwa aku memberitahu kamu hal ini. Kalau tidak, mereka pasti akan melumpuhkan aku. Petik 2. Yoh, itu aneh. Saudaraku, bagaimana kamu tahu tentang ini? Kamu sepertinya bukan seseorang dari klan Kekaisaran Nangong kami. Petik 2. Pria ini seperti serangkaian petasan begitu dia membuka mulutnya. Dia tidak bisa berhenti sama sekali. Dia benar-benar penipu. Dari mulutnya, Chu Feng datang untuk mengetahui apa yang terjadi hari itu. Roh jahat Asura telah diusir oleh Nangong Longjian. Seharusnya terluka. Namun, itu berhasil lolos dari klan Nangong Imperial. Meskipun itu telah lolos dari klan Kekaisaran Nangong, belum ada berita tentang roh jahat yang melukai dan membunuh orang. Ini berarti bahwa roh jahat Asura tidak rasional seperti yang Chu Feng bayangkan. Paling tidak, itu tidak dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Klan Kekaisaran Nangong belum hancur. Roh jahat Asura juga tidak berkeliling dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Akhir cerita ini melampaui imajinasi Chu Feng. Namun, itu membuat Chu Feng sangat bahagia. Bagaimanapun, ini adalah akhir yang paling ingin ia lihat. Setelah itu, Chu Feng bertanya tentang Bibi Lian, Nangong Ya dan yang lainnya. Setelah semua, itu adalah mereka yang paling diperhatikan oleh Chu Feng di Kekaisaran Nangong. Apakah kamu? Katakan lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria ini, Chu Feng segera mulai mengerutkan kening. Ekspresinya mengambil perubahan besar. Alasan untuk itu adalah karena berita yang dia dapatkan bukanlah sesuatu yang ingin dia dengar. Bab 1647 Tailing in Secret. Klan Kekaisaran Nangong ini sama sekali tidak tahu tentang hubungan antara roh jahat Asura dan Chu Feng sama sekali. Bagi mereka, roh jahat Asura adalah roh jahat Asura, sedangkan Chu Feng adalah Chu Feng. Munculnya roh jahat Asura adalah sebuah misteri yang hanya diketahui oleh eselon atas klan Kekaisaran Nangong. Namun, Chu Feng adalah seseorang yang semua orang di Kekaisaran Nangong ketahui. Kekaisaran Nangong Imperial telah memberikan alasan yang sama kepada orang luar dan klan mereka sendiri tentang mengapa mereka ingin menangkap Chu Feng. Mereka menyatakan bahwa mereka telah memperlakukan Chu Feng dengan sangat baik. Namun, Chu Feng telah menggunakan metode tercela untuk menipu keterampilan rahasia Nangong Imperial Clan mereka, teknik mendalam abadi air.
Itulah alasan mengapa Kekaisaran Nangong Kekaisaran ingin menangkap Chu Feng hidup atau mati. Jika seseorang bisa membunuh Chu Feng untuk klan Nangong Imperial, mereka tidak akan melihat ke teknik mendalam abadi air, dan sebaliknya akan menyajikannya kepada orang yang membunuh Chu Feng. Selain itu, mereka juga akan memberikan hadiah kepada orang yang membunuh Chu Feng. Ini bukan masalah penting. Yang paling penting, setelah acara ini, Nangong Lian, Nangong Ya dan Nangong Baihe, yang memiliki hubungan baik dengan Chu Feng, semuanya dipenjara oleh klan Kekaisaran Nangong. Lebih lanjut, apakah mereka hidup atau mati tidak diketahui. Pada akhirnya, mereka masih terlibat oleh Chu Feng. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat bersalah. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Namun, Chu Feng saat ini tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pada akhirnya, Chu Feng memutuskan bahwa dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia harus berani menghadapi bahaya dan kembali ke klan Kekaisaran Nangong dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Bibi Lian dan yang lainnya. Adapun pria ini dengan nama Nangong Dahau, Chu Feng tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, Chu Feng menggunakan teknik formasi tabu untuk menghapus ingatannya dan membuatnya lupa tentang ditangkap olehnya. Pada saat ini, Chu Feng telah menyembunyikan auranya dan diam-diam melanjutkan ke arah klan Kekaisaran Nangong. Chu Feng sudah memasuki wilayah Nangong Imperial Clan. Ini mereka, yang mengejutkan Chu Feng, meskipun dia mengambil jalan jauh, dia benar-benar bertemu dengan 3 orang yang akrab. Munculnya ketiga orang ini menimbulkan kejutan sekaligus kegembiraan di hati Chu Feng. Mereka sebenarnya, pangeran kedua klan Nangong Kekaisaran, Nangong Tianhu, dan pangeran ketiga klan Nangong Kekaisaran, Nangong Tianxi. Jika hanya mereka berdua, Chu Feng tidak akan sebahagia ini. Yang paling penting, di antara mereka berdua adalah orang lain. Orang ini mengenakan jubah yang menutupi penampilannya. Namun, Chu Feng masih bisa mengatakan dengan lirikan bahwa orang ini adalah adik perempuan Nangong Baihe, Nangong Molly. Mengapa mereka berdua membawa Molly ke sini? Chu Feng merasa ini mencurigakan. Maka, dia mulai membuntuti mereka secara diam-diam. Dia ingin mengetahui niat sebenarnya dari Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Setelah dia membuntuti mereka selama beberapa waktu, Chu Feng menjadi sangat marah. Ternyata Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi mencoba menangkap Chu Feng. Alasan mengapa mereka membawa Nangong Molly adalah karena mereka ingin menggunakan Nangong Molly sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa Chu Feng keluar. Kakak kedua, akankah membawa gadis ini benar-benar membuat Chu Feng mengungkapkan dirinya? Apakah itu Chu Feng benar-benar setia pada seseorang? Apakah dia benar-benar akan mengungkapkan dirinya demi gadis ini? Nangong Tianxi memandang ke arah Nangong Molly dengan tatapan keraguan. Gadis ini yang mengatakan bahwa Chu Feng adalah orang yang setia. Jika Chu Feng menolak untuk mengungkapkan dirinya, itu juga akan membuat gadis ini tahu persis orang macam apa Chu Feng, dan sebaliknya akan membiarkannya berhenti memiliki delusi. Petik 2. Saat ini, situasi di klan sangat kacau. Jadi, tidak ada yang peduli dengan kita. Bahkan jika kita tidak bisa menangkap Chu Feng, kita masih bisa menikmati diri kita sendiri. Bukankah ini luar biasa? Nangong Tianhu berkata sambil tersenyum berseri-seri. Aku sarankan kamu berdua melepaskan aku sekarang. Selain itu, jika kita benar-benar bertemu dengan kakak laki-laki Chu Feng, kalian berdua akan berakhir menderita musibah besar. Pada saat ini, tangan Nangong Molly diikat oleh rantai khusus. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia cemberut dan memperingatkan kedua pangeran. Gadis kecil, kamu terlalu memikirkan Chu Feng, bukan? Bahkan jika dia berhasil menerobos dan menjadi pangkat kaisar setengah bela diri peringkat 1, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan kita berdua? Apa yang bisa dia lakukan? Nangong Tianxi mencibir. Bisakah kultivasi benar-benar menggambarkan segalanya? Kekuatan kakak laki-laki Chu Feng melampaui imajinasi kamu. Apakah kamu lupa hari ketika kamu menerobos, di mana naga emas yang kamu picu ketakutan pergi oleh petir ilahi kakak Chu Feng? Apakah kamu lupa bagaimana itu tidak berani tinggal di langit lagi? Nangong Molly mengejek sambil cemberut mulutnya. Gadis kecil, kamu mencari pemukulan. Nangong Tianxi sangat marah. Kemudian, kekuatan terdengar. Dia telah menamparkan Nangong Molly. Nangong Tianxi memiliki budidaya kaisar setengah bela diri peringkat 4. Bagaimana mungkin Nangong Molly bisa menahan tamparan darinya? Tamparan itu secara langsung menjatuhkan Nangong Molly ke tanah. Kekuatan di balik tamparannya begitu kuat sehingga benar-benar menciptakan kawah di tanah. Nangong Molly merangkak kembali dari kawah dengan keras kepala. Dia tidak menyerah padanya dan tidak mengutuknya. Sebaliknya, dia hanya mendengus dingin. Namun, pada saat ini, wajah kecilnya sangat bengkak. Tidak hanya itu, ada juga sidik jari berdarah besar di pipinya yang bengkak. Banyak aliran darah merah mengalir di pipi Nangong Molly. Hewan, melihat adegan ini, Chu Feng sangat marah sehingga nadinya muncul. Namun, dia belum bisa menyerang mereka. Lagi pula, mereka masih berada di wilayah Nangong Imperial Clan. Jika dia menyerang mereka sekarang, dia hanya akan mengekspos dirinya sendiri. Jadi, terlepas dari seberapa marahnya dia, Chu Feng masih harus menanggungnya. Kakak ketiga, ini tidak terlalu bagus bukan? Bagaimanapun, Molly masih anak-anak. Nangong Tianhu mendesaknya. Dia hanya anak kecil tanpa ibu. Ketika Nangong Lian ada di sini, tidak ada yang mau berurusan dengannya. Itu semua karena Nangong Lian sangat merepotkan.
Itu bukan karena mereka takut padanya atau ayahnya. Petik 2. Saat ini, Nangong Lian telah dipenjara oleh ayah kekaisaran. Tidak ada yang melindunginya sekarang. Namun, dia sebenarnya masih berani berbicara kembali kepada kami. Jika aku tidak memberinya pelajaran sekarang, bagaimana dia bisa menempatkan kita di matanya di masa depan? Petik 2. Lagi pula, bagaimanapun juga, kita masih kakak laki-lakinya. Itu wajar bagi kami untuk mengajarinya tentang bagaimana bersikap, Nangong Tianxi berkata dengan benar. Saudara ketiga, kamu salah paham denganku. Yang aku maksudkan adalah bahwa bahkan jika kamu akan memukulnya, kamu masih harus merawat luka-lukanya sesudahnya. Jika orang lain melihatnya, mereka akan berpikir bahwa kita sedang menindas anak muda. Itu tidak akan baik. Petik 2. Ketika Nangong Tianhu berbicara, dia menggunakan teknik roh dunia dan mulai menyembuhkan pipi Nangong Moli yang terluka. Meskipun dia tidak terlalu mahir dengan teknik roh dunia, masih sangat mudah baginya untuk menyembuhkan cedera kecil seperti itu. Dalam sekejap mata, wajah kecil Nangong Moli kembali normal, seolah-olah dia tidak pernah terluka sebelumnya. Masih saudara kedua yang bijak. Haha, Nangong Tianxi tertawa terbahak-bahak. Itu yang diharapkan, Nangong Tianhu sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah itu, mereka berdua terus tertawa ketika mereka melanjutkan perjalanan dengan Nangong Moli. Semua ini dilihat oleh Chu Feng. Chu Feng sudah tidak menyukai Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi sebelumnya. Dan sekarang, dapat dikatakan bahwa Chu Feng sangat membenci mereka. Tidak hanya mereka berdua berpikiran sempit, mereka juga tercela dan tak tahu malu. Tidak peduli apa, Nangong Moli adalah orang dari klan kekaisaran Nangong. Bahkan jika dia bukan adik perempuan mereka yang lahir dari ayah dan ibu yang sama, dia masih adik perempuan mereka yang memiliki garis keturunan yang sama dengan mereka. Selanjutnya, dia masih anak-anak. Namun, mereka berdua sebenarnya bisa melakukan hal seperti itu padanya. Itu sudah cukup untuk mengungkapkan kepada Chu Feng bahwa mereka berdua adalah orang-orang tanpa hati nurani. Untuk orang-orang seperti mereka, akan baik-baik saja jika mereka tidak mengambil posisi ketua klan berikutnya. Namun, jika salah satu dari mereka menjadi kepala klan berikutnya, itu akan menjadi bencana bagi klan kekaisaran Nangong. Chu Feng sudah membuat resolusi bahwa dia akan mengajarkan mereka berdua pelajaran dengan benar. Bab 1648 Kemungkinan Keabadian Air. Sama seperti ini, Chu Feng mulai diam-diam mengekor Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Mereka berdua belum melewati formasi teleportasi yang dikendalikan oleh klan kekaisaran Nangong. Sebagai gantinya, mereka sengaja berkeliling formasi teleportasi. Selanjutnya, ketika mereka menemukan bahwa ada orang-orang dari klan Nangong kekaisaran di dekatnya, mereka akan sengaja menghindarinya. Tampaknya mereka berdua juga menyelinap keluar dari klan kekaisaran Nangong. Dengan demikian, mereka tidak ingin orang-orang dari kekaisaran Nangong mengetahui hal ini. Namun, tindakan mereka hanya berfungsi untuk memberi Chu Feng peluang. Pada saat Nangong Tianxi, Nangong Tianhu, dan Nangong Moli bergerak menuju formasi teleportasi yang paling dekat dengan wilayah klan kekaisaran Nangong. Mereka pasti akan melewati tanah terpencil dan tidak berpenghuni. Bagaimanapun, tanah suci martialisme adalah tempat yang sangat luas. Terlepas dari seberapa banyak populasi, mereka masih tidak dapat mengisi setiap sudut tanah suci martialisme. Pada saat ini, Chu Feng telah berhasil menunggu kesempatan yang cukup. Mereka telah tiba di lokasi terpencil tanpa ada tanda-tanda kehidupan manusia selama ribuan mil di sekitar mereka. Seperti hantu, Chu Feng muncul di hadapan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Dia telah memblokir jalan mereka. Pada saat ini, Chu Feng mengungkapkan kemarahannya tanpa menyembunyikan apapun. Bahkan cuaca berubah oleh amarahnya. Angin kencang kekerasan mulai terbentuk dan awan hitam muncul. Seperti turunnya bencana alam, bumi menjadi gelap. Kamu siapa? Kamu benar-benar berani memblokir jalan kami? Apakah kamu tahu siapa kita? Petik 2. Kemunculan tiba-tiba seorang individu yang menghalangi jalan mereka dan memancarkan kemarahan yang kuat menyebabkan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa orang di hadapan mereka tidak datang dengan niat baik. Namun, mereka berdua tidak takut karena ini. Sebaliknya, mereka sangat percaya diri. Dengan nada sombong, mereka mulai mempertanyakan Chu Feng. Lagi pula, mereka berdua bisa merasakan bahwa orang yang menghalangi jalan mereka hanyalah seorang raja bela diri peringkat 9. Bukan siapa-siapa yang bisa mati tenggelam hanya dengan satu ludah. Tidak ada yang benar-benar berani memblokir jalan mereka. Dia pasti mencari kematian. Orang yang kalian berdua paling ingin lihat, kata Chu Feng. Apa katamu? Kedua pria itu terkejut. Tepat pada saat ini, penampilan Chu Feng mulai berubah. Tidak hanya peningkatan kultivasinya dari peringkat 9 Martial King ke peringkat 1 Half Martial Emperor, ia juga telah berubah dari seorang pria paruh baya ke penampilan aslinya. Chu Feng, ini kamu. Benar saja, baik Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi terkejut melihat Chu Feng. Namun, keterkejutan mereka segera digantikan dengan kegembiraan yang luar biasa. Mereka berkata, sungguh, ada jalan ke surga yang kamu tolak, dan tidak ada gerbang ke neraka, namun kamu tetap masuk. Kami tidak dapat menemukan kamu, namun kamu benar-benar datang kepada kami atas inisiatif kamu sendiri. Lepaskan Moli, kata Chu Feng dingin. Pada saat ini, dia paling mengkhawatirkan Nangong Moli. Yoh, aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan benar-benar menjadi orang yang setia. Kamu benar-benar datang untuk kita demi gadis ini. Petik 2. Haha, baiklah. Kami akan menyerahkannya kepada kamu. Bagaimanapun,
Kamu tidak akan bisa membawanya pergi. Saat Nangong Tianxi berbicara, ia melepaskan belenggu di tangannya. Kemudian, dia melemparkan Nangong Moli ke Chu Feng seperti palu meteor. Lemparannya bukanlah lemparan biasa. Itu mengandung sejumlah sifat ofensif untuk itu. Jika Chu Feng menangkap Nangong Moli, dia pasti akan terluka. Namun, jika dia tidak menangkapnya, dia pasti akan terluka. Teknik mendalam abadi air. Tepat pada saat ini, dengan pikiran, aliran air yang tak terbatas mengalir keluar secara eksplosif dari tubuh Chu Feng dan mencapai Nangong Moli yang masuk. Wos, pada saat aliran air itu menyentuh Nangong Moli, air tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Penampilan ini adalah penampilan teknik mendalam abadi air. Teknik mendalam air abadi menangkap Nangong Moli. Namun, begitu ia menangkapnya, sebuah dorongan yang sangat kuat meledak dari tubuh Nangong Moli dan menghancurkan tubuh teknik mendalam abadi air, mengubahnya menjadi tidak lebih dari percikan air. Bukan karena teknik mendalam abadi air lemah. Sebaliknya, itu adalah kekuatan Nangong Tianxi yang terlalu kuat. Sebagai kaisar setengah bela diri peringkat 4, ia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Dengan demikian, kekuatan pertempuran sejatinya setara dengan peringkat 7 Half Martial Emperor. Adapun teknik mendalam abadi air, itu hanya peringkat 2 Half Martial Emperor. Meskipun ia juga memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, itu jelas tidak mampu menahan serangan Nangong Tianxi. Namun, teknik mendalam abadi air bukanlah keterampilan rahasia untuk apa-apa. Segera tubuhnya hancur, segera dikembalikan. Sama seperti itu meraih Nangong Moli dan membawanya ke Chu Feng. Keahlian rahasia yang bagus itu akhirnya berakhir di tangan sampah sepertimu. Sayang sekali. Tiba-tiba, Nangong Tianxi mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Kemudian, tangan keemasan dan menyilaukan terbentuk dengan kekuatan bela diri meraih ke arah Chu Feng. Teknik mendalam abadi air, menghalangi mereka berdua untukku. Tepat setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, matanya bersinar dengan kilat. Seketika, Thunder Armor dan Thunder Wings-nya muncul bersama. Budidaya Chu Feng meningkat dalam sekejap. Dari peringkat 1 Half Martial Emperor, ia menjadi peringkat 3 Half Martial Emperor. Namun, ini bukan masalah penting. Yang paling penting, setelah budidaya Chu Feng meningkat, budidaya teknik keabadian air abadi juga meningkat di sampingnya. Dalam sekejap, teknik mendalam abadi air telah mencapai tingkat budidaya yang sama dengan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Itu telah menjadi peringkat 4 Half Martial Emperor. Benar saja, itu seperti teknik mendalam abadi air mengatakan kepadanya. Kekuatannya semua akan tergantung pada kekuatan Chu Feng. Terlepas dari apa kultivasi Chu Feng, itu akan menjadi satu tingkat kultivasi di atas Chu Feng. Orang itu, metode apa yang dia latih untuk memungkinkannya meningkatkan kultivasinya 2 tingkat secara instan? Baik Nangong Tianhu maupun Nangong Tianxi tidak mengantisipasi bahwa Chu Feng akan memiliki teknik seperti itu. Keduanya kaget karenanya. Lagi pula, bahkan untuk mereka, yang memiliki garis keturunan kekaisaran, mereka hanya mampu meningkatkan kekuatan pertempuran mereka dan bukan budidaya mereka yang sebenarnya. Hulalala. Namun, apa yang paling mengejutkan mereka adalah teknik mendalam abadi air. Reputasi teknik mendalam air abadi sebagai salah satu keterampilan rahasia terkuat di tanah suci martialisme benar-benar bukan reputasi yang salah. Ketika penanamannya setara dengan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi, ia segera dapat mengungkapkan kekuatan ilahi. Gelombang air tanpa batas menyembunyikan langit dan menutupi bumi dalam sekejap. Pada saat itu, laut terbentuk di langit. Yang terpenting, semua gelombang air mengandung kekuatan yang menakutkan. Setelah penampakan laut terapung, Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi, yang terperangkap di dalam air, langsung dirugikan. Merasa tak berdaya, mereka berdua mengaktifkan garis keturunan kekaisaran mereka. Ketika karakter imperial yang keemasan dan mempesona muncul di dahi mereka, kekuatan bertarung mereka segera meningkat dengan margin besar. Mereka benar-benar mampu melawan gelombang laut yang melayang di langit. Namun, pada saat ini, semua yang mereka berdua mampu lakukan adalah menentang serangan teknik mendalam abadi air. Selanjutnya, mereka berdua harus bersama-sama bertahan bersama. Melihat adegan ini, Chu Feng tersentak kagum pada betapa kuatnya teknik mendalam abadi air itu. Pada saat ini, teknik mendalam air abadi telah menyatu dengannya. Dengan demikian, kesadarannya sudah hilang. Namun, teknik pertempuran teknik mendalam air abadi terus berubah. Selanjutnya, setiap keterampilan digunakan pada waktu yang tepat. Itu hanyalah seorang ahli dengan pengalaman pertempuran yang sangat berlimpah. Pada saat ini, ia mampu bertarung dengan 2 orang sendiri, dan bahkan mampu menekan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Adapun cara mencapai itu bukan dengan kekuatan absolut. Sebaliknya, itu dengan menggunakan teknik tempurnya yang melimpah. Teknik mendalam abadi air mampu menyerang dan bertahan. Selanjutnya, ia bisa bertarung dengan sendirinya tanpa perlu Chu Feng untuk mengendalikannya. Itu jauh lebih kuat daripada teknik pembantaian macan putih Chu Feng. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa 4 keterampilan rahasia besar Chu Feng lemah karena ini. Bagaimanapun, 4 keterampilan rahasia besar Chu Feng pada awalnya adalah binatang suci, makhluk hidup yang nyata. Mereka hanya diubah menjadi keterampilan rahasia oleh King Xuantian karena tubuh mereka telah dihancurkan. Meskipun mereka adalah keterampilan rahasia sekarang, mereka bukan keterampilan rahasia yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka hanya teknik untuk membantu Chu Feng di saat krisis.
Mereka belum benar-benar menyatu dengan tubuh Chu Feng. Cepat atau lambat, mereka harus meninggalkannya dan kembali ke tubuh mereka yang sebenarnya. Adapun teknik mendalam air abadi ini, itu melalui keterampilan rahasia. Dengan demikian, itu normal untuk 4 keterampilan rahasia besar, naga azure, harimau putih, burung vermilion dan kura-kura hitam, menjadi lebih lemah daripada teknik mendalam abadi air. Bab 1649 Qian Rainbow Sword, Kakak Chu Feng. Pada saat ini, belenggu di sekitar tangan Nangong Moli dilepas oleh Chu Feng. Gadis kecil ini langsung melemparkan dirinya ke dada Chu Feng. Air mata mulai mengalir dari matanya tanpa henti. Bahkan, tubuh mungilnya bahkan berkedut tanpa henti. Saat itu, ketika Nangong Moli telah diintimidasi oleh Nangong Tianxi, dia bahkan tidak mengucapkan satu pun rasa sakit atau meneteskan satu air mata pun. Namun, tetap saja dia masih seorang gadis, dan seorang anak di atas itu. Dengan demikian, setelah dia melihat Chu Feng, semua keluhan yang dia rasakan di hatinya segera terungkap. Molly, tidak apa-apa sekarang. Dengan kakak laki-laki Chu Feng di sini, mereka tidak akan bisa melukaimu. Petik 2. Chu Feng dengan lembut membelai Nangong Moli, yang ada di dadanya. Dia merasa sangat sedih atas semua penderitaan yang dialaminya. Namun, tatapannya tertuju pada Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Itu adalah tatapan kemarahan. Jejak niat membunuh sudah dalam pandangannya. Kakak Chu Feng, Molly baik-baik saja. Molly sudah merasa sangat lega melihat kamu baik-baik saja. Nangong Moli menahan keinginannya untuk menangis dan menunjukkan senyum manis. Tidak hanya itu, dia bahkan bertanya kepada Chu Feng dengan cemas, Kakak Chu Feng, karena kamu telah meninggalkan Kekaisaran Nangong, mengapa kamu tidak pergi jauh? Dan sebaliknya kembali untuk menyelamatkanku? Apakah kamu tidak tahu bahwa klan Nangong Kekaisaran memposting poster dicari untuk kamu di semua tempat, dan mereka mencari untuk menangkap kamu hidup atau mati? Petik 2. Meskipun Nangong Moli adalah anak kecil, dia sangat cerdas dan tahu segalanya. Dia tahu bahwa situasinya sekarang sangat buruk bagi Chu Feng. Aku dengar kakak perempuanmu, Nangong Ya dan Bibi Lian dipenjara karena aku. Jadi, aku tidak bisa merasa nyaman. Petik 2. Aku ingin kembali ke klan Kekaisaran Nangong untuk menanyakan situasi mereka saat ini. Namun, yang mengejutkan aku menemukan 2 saudara lelaki kamu membawa kamu keluar. Jadi, aku akhirnya membuntuti kalian semua. Chu Feng jujur mengatakan kepada Nangong Moli apa yang terjadi. Kakak Chu Feng, kamu pasti tidak harus kembali. Bibi Lian dan yang lainnya baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka, kata Nangong Moli. Molly, apakah yang kamu katakan benar? Chu Feng skeptis. Molly tidak akan menipu kakak laki-laki Chu Feng. Oh itu benar, kakak Chu Feng, apakah kamu tidak kenal Tuan Longjian? Petik 2. Lord Longjian sangat dingin dan terpisah terhadap orang lain. Meskipun dia jelas-jelas saudara kandung Lord Clan Chief, dia jarang menghubungkan dirinya dengan Lord Clan Chief. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah Bibi Lian. Tuan Longjian benar-benar menganggap Bibi Lian sebagai adik perempuannya. Selain itu, dia pernah bersumpah bahwa jika ada yang berani menyentuh Bibi Lian, terlepas dari siapa itu, dia tetap tidak akan membiarkan mereka pergi. Petik 2. Jadi, meskipun Bibi Lian di penjara, itu hanya akan sampai pada titik bahwa kebebasannya dibatasi. Saat ini, dia benar-benar baik-baik saja dalam klan Kekaisaran Nangong. Selanjutnya, atas permintaannya, kakak laki-laki ya dan kakak perempuan aku pergi menemaninya. Mereka semua baik-baik saja, kata Nangong Moli dengan ekspresi serius. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Chu Feng merasa jauh lebih nyaman. Persepsi Chu Feng sangat kuat. Dengan demikian, ia dapat mengatakan bahwa Nangong Moli tidak berbohong. Jelas, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Lalu, bagaimana denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba diculik dan dibawa keluar oleh mereka berdua? Tanya Chu Feng. Awalnya, Bibi Lian yang telah melindungiku sepanjang waktu. Bahkan ketika Bibi Lian tidak ada di sana, kakak laki-laki ya dan kakak perempuan aku juga tidak akan meninggalkan aku sendirian. Petik 2. Tapi saat ini, ketiganya memiliki kebebasan yang dibatasi. Jadi, tidak ada yang menemani aku. Selanjutnya, klan kami sedang membangun kembali sendiri. Jadi, ini sangat kacau. Karena itu, tidak ada yang memperhatikan aku. Petik 2. Aku mendapati diriku sendirian dan bosan. Jadi, aku akhirnya berkeliaran. Setelah aku bertemu mereka berdua, mereka mulai menghina kakak laki-laki Chu Feng. Karena itu, aku mulai menyangkal penghinaan mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi marah dan menculik aku. Mereka bahkan menyatakan akan menggunakan aku untuk memaksa kamu keluar. Petik 2. Awalnya, aku mengira mereka berdua bercanda. Baru kemudian aku mengetahui bahwa mereka tidak bercanda. Meskipun aku menganggap mereka sebagai kakak laki-laki aku, mereka sebenarnya tidak berperasaan seperti ini ketika menyebutkan masalah ini. Nangong Moli menatap tajam pada Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Rasa kebencian yang sangat dalam hadir di matanya. Dapat dilihat bahwa Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu yang telah membencinya meninggalkan hati di Nangong Moli kali ini sepertinya tidak akan mudah dihilangkan. Kamu seharusnya tidak mempertimbangkan orang-orang seperti mereka yang lebih tua dengan kakakmu. Namun, tidak apa-apa, aku tidak akan membiarkan mereka menggertak kamu tanpa membayar harganya. Aku akan segera membalaskan dendammu. Saat Chu Feng berbicara, dia membentuk formasi roh yang sangat kuat yang melindungi Nangong Moli. Dia berencana untuk menyerang Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi secara pribadi. Kakak Chu Feng, kamu tidak boleh gegabah. Keduanya sebenarnya cukup kuat.
Ketika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, Nangong Tianxi pernah bertukar petunjuk dengan kakak laki-laki Ya. Namun kakak laki-laki Ya tidak bisa menang melawannya. Nangong Moli memperingatkan. Sebenarnya ada hal seperti itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nangong Moli, Chu Feng memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu. Menarik, benar-benar menarik. Tepat pada saat ini, Nangong Tianhu tertawa terbahak-bahak. Di masa lalu, aku hanya pernah mendengar tentang legenda teknik mendalam abadi air. Hari ini, setelah mengalaminya sendiri, aku melihat bahwa itu memang sangat kuat. Meskipun itu adalah keterampilan rahasia, ia mampu bertarung secara mandiri seperti orang lain. Jika seseorang dapat memahami keterampilan rahasia ini, ia tidak perlu lagi bertarung sendirian. Sebaliknya, akan selalu ada orang lain untuk bertarung denganmu. Petik 2. Selanjutnya, kekuatannya adalah tingkat kultivasi di atas tuannya. Dari sudut pandang lain, teknik mendalam abadi air bahkan lebih kuat dari keterampilan bela diri surga tabu. Petik 2. Tidak heran keterampilan rahasia 5 elemen telah begitu banyak dicari sejak era kuno. Hari ini, aku akhirnya menyadari nilai mereka. Petik 2. Keterampilan rahasia seperti itu sebenarnya diperoleh oleh klan kekaisaran Nangong kami. Ini benar-benar kekayaan Nangong Imperial Clan kami. Hahaha, Nangong Tianxi juga mulai tertawa terbahak-bahak. Keterampilan rahasia Nangong Imperial Clan kamu? Aku pikir kalian berdua salah tentang situasi di sini. Saat ini, keterampilan rahasia itu milikku, cibiran Chu Feng. Milikmu, ini akan segera menjadi milikku. Tiba-tiba, Nangong Tianhu membalik telapak tangannya, dan pedang Qian muncul di tangannya. Begitu pedang ini muncul, aura yang sangat kuat menyapu. Bahkan ruang mulai bergetar hebat. Lautan yang keras di langit terhempas olehnya. Setelah itu, kekuatan pertempuran Nangong Tianhu naik secara dramatis. Dia telah berhasil menghentikan teknik mendalam abadi air sendiri. Sebuah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, mata Chu Feng menyusut saat melihat senjata Nangong Tianhu. Dia bisa mengatakan bahwa senjatanya bukan salinan. Sebaliknya, itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang sebenarnya. Kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan sekuat ini. Bahkan, persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap tampaknya bahkan lebih kuat, bahkan lebih ganas, daripada talismanik Soul Stealing Flute Tantai Sue. Kasino desa, mungkinkah ini adalah pertama kalinya kamu melihat persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Mungkin juga memberitahu kamu. Persenjataan kekaisaran kakak kedua aku yang tidak lengkap disebut Qian Rainbow Sword. Itu diciptakan oleh spiritualis dunia jubah naga Mark Royal terkuat dari 10.000 tahun yang lalu, Grandmaster Rainbow. Grandmaster Rainbow adalah seseorang yang ada di era yang sama dengan Kaisar King Xuantian. Petik 2. Selanjutnya, pedang pelangi Qian ini adalah salah satu karyanya yang paling menonjol pada saat ini. Nangong Tianxi telah memisahkan diri dari teknik mendalam abadi air dan tiba di belakang Chu Feng. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menyerang Chu Feng segera. Sebaliknya, ia mulai membual tentang senjata saudara laki-lakinya yang kedua. Jadi itu sebenarnya disebut Qian Rainbow Sword. Memang, itu adalah senjata yang langka dan bagus. Sayangnya, kakak kedua kamu tidak dapat memperoleh pengakuan yang benar dari senjata itu. Petik 2. Jika tebakan aku benar, kakak kedua kamu tidak bisa menaklukkan Qian Rainbow Sword itu sama sekali. Melalui bantuan orang lain, saudara lelaki kedua kamu berhasil membuatnya menyetujuinya sebagai tuannya. Petik 2. Namun, justru karena inilah saudara laki-lakimu yang kedua tidak dapat melepaskan kekuatan sejati Qian Rainbow Sword. Jika Qian Rainbow Sword itu ada di tanganku, itu akan sangat berbeda. Berbicara sampai titik ini, senyum puas muncul di bibir Chu Feng. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sebenarnya ada di hadapannya. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng membiarkannya lewat begitu saja? Meskipun Qian Rainbow Sword itu masih menjadi milik Nangong Tianhu, di mata Chu Feng, itu sudah menjadi miliknya. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sebenarnya bukan salinan. Dengan demikian, ia memiliki kemungkinan kaisar sebenarnya. Jika dia bisa menaklukkan pedang pelangi Qian melalui penyerahan absolut, tidak hanya dia akan dapat membuat pedang pelangi Qian melayaninya. Dia juga akan bisa mendapatkan sebagian dari kekuatan pedang pelangi Qian dan menambahkannya ke dalam kultivasinya. Bahkan jika dia tidak dapat menerobos, itu masih akan memberikan dasar untuk terobosan di masa depan. Setelah memikirkan ini, senyum di wajah Chu Feng semakin kuat. Bab 1650 mengungkap kekuatan seseorang. Brengsek, kamu benar-benar berani berpikir tentang Qian Rainbow Sword kakak kedua aku? Aku akan memberimu pelajaran yang benar, dasar sampah sombong. Petik 2. Persepsi Nangong Tianxi sangat tajam. Dia benar-benar menemukan bahwa Chu Feng sedang berpikir tentang mendapatkan Qian Rainbow Sword untuk dirinya sendiri. Ini segera membuatnya marah. Dalam kemarahan yang hebat, dia segera menyerang Chu Feng. Kedua telapak tangannya melesat maju dengan kecepatan kilat. Setiap serangan telapak tangan menciptakan angin. Dia berencana untuk benar-benar merobek Chu Feng berkeping-keping. Namun, Chu Feng hanya tertawa mendengar serangan Nangong Tianxi. Langkah kakinya berubah, dan tubuhnya bergerak sedikit. Seperti hantu, dia menghilang. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihat bagaimana dia berhasil mencapainya. Orang ini, melihat Chu Feng menghilang di depan matanya, Nangong Tianxi terkejut. Jelas, dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan memiliki kecepatan secepat ini. Jika kamu ingin memberi aku pelajaran,
pertama-tama kamu harus memiliki kekuatan untuk melakukannya, suara Chu Feng terdengar. Nangong Tianxi segera berbalik dan menemukan bahwa Chu Feng berdiri di belakangnya. Dia menatapnya dengan tatapan jijik. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Nangong Tianxi sangat marah sehingga kekuatan bela dirinya mulai melonjak maju dengan eksplosif. Seperti jaring yang tak terhindarkan, ia menutupi langit di atas dan bumi di bawah. Dia mencoba untuk menyegel Chu Feng dengan kekuatannya yang ada di mana-mana. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 9. Namun, ketika sedang digunakan oleh Nangong Tianxi, keterampilan bela diri peringkat 9 ini mungkin sangat kuat. Bukan saja kuat, tetapi juga sangat kuat. Keterampilan bela diri peringkat 9 ini tampaknya hanya memiliki kekuatan untuk membawa kehancuran bagi dunia. Saat Chu Feng melihat serangan ini yang menutup langit dan bumi yang datang ke arahnya, bahkan Chu Feng mulai merasakan kekaguman pada Nangong Tianxi. Nangong Tianxi benar-benar layak menjadi pangeran kekaisaran Nangong. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan dia bisa dianggap sebagai seseorang yang mampu bertarung melawan Chu Feng. Dengan demikian, ketika menghadapi serangan Nangong Tianxi, Chu Feng tidak berencana untuk menahan diri. Dengan membalik telapak tangannya, dia mengeluarkan Infinity Edge-nya. Dia berencana untuk bertemu langsung dengan Nangong Tianxi. Chu Feng segera menyerang. Kakinya mulai melangkah maju. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kilat. Dia menyerbu menuju jaring kekuatan bela diri Nangong Tianxi yang keemasan dan mempesona. Wos! Chu Feng menebas ke bawah. Kemudian, tebasan muncul di langit. Saat cahaya keemasan bersinar di langit, ketika riak energi menimbulkan malapetaka, dia membelah jaring Nangong Tianxi yang tak terhindarkan. Setelah serangan pertama yang berhasil, Chu Feng menyerang lagi. The Infinity Edge di tangannya berubah menjadi banyak kabur saat melambai ke arah Nangong Tianxi. Pada saat ini, Nangong Tianxi menemukan bahwa situasinya buruk. Dia segera membalik telapak tangannya dan mengeluarkan palu besar keemasan dan menyilaukan. Palu besar ini sama dengan Infinity Edge milik Chu Feng, itu adalah salinan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Saat palu melambai naik dan turun, itu benar-benar berhasil memblokir banyak serangan Chu Feng. Karena ia juga mengeluarkan salinan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, Nangong Tianxi menjadi sama serasi melawan Chu Feng. Setelah dia memblokir serangan Chu Feng, dia segera melepaskan serangan balik ke Chu Feng. Namun tepat pada saat ini, dia terkejut mengetahui bahwa dia hanya sama-sama cocok dengan Chu Feng. Dia jelas peringkat 4 Half Martial Emperor. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Bahkan jika Chu Feng telah meningkatkan kultivasinya menjadi kaisar bela diri setengah tingkat 3, ia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Namun, Chu Feng berhasil melakukannya. Tidak hanya dia mampu melawannya, Chu Feng bahkan tampaknya bisa mendapatkan keunggulan dalam pertempuran mereka. Ini tidak hanya mengejutkan Nangong Tianxi, ini juga sesuatu yang menurutnya sangat sulit diterima. Seseorang harus tahu bahwa dia sudah mengaktifkan Imperial Bloodline-nya saat ini. Mustahil, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan tempur yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi? Petik 2. Nangong Tianxi memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jelas, dia telah menyadari bahwa itu jelas bukan kebetulan bahwa Chu Feng mampu melawannya. Sebaliknya, itu karena Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nangong Tianxi, Nangong Tianhu mulai mengerutkan kening dalam. Dan dia mulai dengan cermat mengamati pertempuran antara Chu Feng dan Nangong Tianxi. Setelah mengamati pertempuran mereka, ekspresinya segera berubah. Terbukti, dia juga menemukan bahwa Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Ketika Nangong Tianhu tidak berusaha untuk menekan teknik mendalam abadi air, dia berteriak kepada Nangong Tianxi, "Saudara ketiga, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya hidup. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Gunakan kekuatan penuhmu, bunuh dia." Petik 2. Aku mengerti, saat Nangong Tianxi berbicara, tubuhnya bergerak mundur dengan eksplosif. Setelah itu, dia menyingkirkan palu emasnya yang besar. Chu Feng tidak mengejar Nangong Tianxi. Dia sangat bingung dengan tindakan Nangong Tianxi. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya Nangong Tianxi di balik lengan bajunya. Ketika Chu Feng melihat tindakan Nangong Tianxi berikutnya, dia akhirnya menyadari. Tepat pada saat ini, Nangong Tianxi membalik telapak tangannya dan mengeluarkan senjata lain. Itu adalah pedang ungu. Tidak hanya itu memiliki penampilan yang sama dengan Qian Rainbow Sword Nangong Tianhu, bahkan kekuatan yang dipancarkannya persis sama. Jelas, ini adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap lainnya. Yoh, kekaisaran Nangong kekaisaran benar-benar kaya. Kalian berdua sebenarnya memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Jika tebakan aku benar, senjata kamu ini seharusnya juga dibuat oleh Grandmaster Rainbow itu dari 10.000 tahun yang lalu. Petik 2. Setelah Nangong Tianxi mengeluarkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, kekuatan bertarungnya segera meningkat pesat. Namun, Chu Feng tidak takut, dan malah menjadi lebih bersemangat. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa baik Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi akan memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Bagi Chu Feng, ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis. Musibah ada di hadapanmu,
namun kamu benar-benar berani berpikir tentang persenjataan kekaisaranku yang tidak lengkap. Petik 2. Pada saat ini, mata Chu Feng bersinar. Nangong Tianxi bisa tahu dengan sekali pandang bahwa Chu Feng telah menyukai Purple Rainbow Sword-nya. 1. Ketika Nangong Tianxi berpikir tentang bagaimana dia mengeluarkan pedang pelangi ungunya demi membunuh Chu Feng, dan melihat bagaimana Chu Feng tidak takut dan bahkan memiliki reaksi nafsu terhadap pedang pelangi ungu miliknya, ini membuatnya semakin bertambah besar. Sangat marah. Dengan demikian, dia tidak repot-repot mengatakan apapun kepada Chu Feng, dan dia segera mengacungkan Purple Rainbow Sword di tangannya untuk menyerangnya. Wos, wos, wos. Pedang pelangi ungu benar-benar perkasa. Masing-masing dan setiap tebasan darinya memiliki kekuatan destruktif fatal yang mampu memotong melalui ruang dan menghancurkan bumi. Saat menebas di udara, itu menciptakan celah kekosongan di udara yang berlangsung sebentar. Namun, ketika menebas ke tanah, itu akan meninggalkan jurang abadi. Jika tebasan menabrak Chu Feng pasti akan terbunuh. Selain itu, tebasan yang ditembakkan oleh Purple Rainbow Sword tidak hanya kuat, mereka juga memiliki kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, mereka tiba sebelum Chu Feng. Namun, sepatu bot itu di kaki Chu Feng tidak dikenakan olehnya untuk tujuan dekorasi. Meskipun tebasan dari Purple Rainbow Sword sangat perkasa dan cepat, Chu Feng masih berhasil mengelak semuanya. Sampah. Sebelum kekuatan sejati pangeran ini, kamu hanya tahu cara berlari, bukan begitu? Petik 2. Aku tahu sepatu bot itu adalah harta karun. Lain, tidak mungkin bagi kamu untuk memiliki kecepatan seperti itu. Petik 2. Namun, karena aku telah mengungkapkan Purple Rainbow Sword-ku, kamu pasti akan mati, kata Nangong Tianxi dengan percaya diri. Namun, dia sebenarnya mencoba untuk menyerang Chu Feng secara psikologis untuk membuatnya marah dan membuatnya melawannya secara langsung. Oh, dalam hal ini, mungkin kamu harus mencoba memukulku sekali. Namun, serangan psikologisnya tidak berhasil pada Chu Feng sama sekali. Bukan saja Chu Feng tidak marah karenanya, dia bahkan mulai mengejek dan mencemooh Nangong Tianxi sebagai balasannya.